Selamat malam kepada Bapak Polisi Kota Cirebon yang saya hormati dan saya banggakan. Saya sangat memohon kepada Bapak Polisi untuk menangkap dan menyelidiki si Prima Rayisona ini yang diduga sebagai Peggy atau Perong yang terlibat kasus pemerkosaan serta pembunuhan saudari Rina. Kita bisa melihat ini ada klarifikasi dari tempat Prima Rayisona ini bekerja. Jika memang Prima ini tidak bersalah, saya mohon Prima dipanggil ke kantor polisi untuk melakukan klarifikasi secara langsung kepada kami, para netizen, supaya kami bisa melihat secara langsung, biar bisa jelas. Oh, begini kebenarannya. Saya mohon untuk cepat dipanggil ya Pak. Wajah asli adalah si Egy ini. Bali aja di tahun 2002 guys, itu bisa ketangkep. Masa preman cecunguk kayak gini aja nggak bisa ketangkep di tahun 2016? Logikanya nggak masuk kan? Muka pelaku utama ini itu adalah salah satu pelaku dari kasus Vina gitu. P ini adalah RP itu singkatan guys, dari Egy Rian Prayoga. Ini semuanya ini foto Egy yang asli. Egy koordinator Moonraker Cirebon gitu. Facebook Vina. Ini file-file foto Vina ya. Nah, Egy Prayoga. Nah, ada folder namanya bareng adik Isun gitu. Kok bisa sama? Ini setelah 8 tahun berlalu, apakah HP Vina masih disimpan oleh kepolisian? Karena tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Wah, ciri-ciri dari pelaku ini adalah si Andi. Nah, usianya itu di tahun 2016 dia 23 tahun. Sekarang 31 tahun. Tempat tanggal lahir itu Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon gitu. Ciri-cirinya adalah tingginya 165 cm. Kecil ya. Pendek ya itu. Badan kecil, rambut lurus, kulit hitam. Nah, lalu ada Peggy alias Perong alias pelaku utama bebas sialan ini, si bajingan yang kita sebut saja. Waktu tahun 2016 itu usianya 22 tahun. Sekarang 30 tahun. Ciri-cirinya tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Waduh, kecil-kecil semua nih badannya. Pertanyaan kita, kalau kepolisian di tahun 2016 sudah punya ciri-ciri seperti ini, ciri-cirinya dia mereka tahu. Terus tempat tinggal terakhir mereka tahu. Kok bisa nggak nangkap sampai 8 tahun, guys? Hah? Aneh kan? Kalau kalian ingat, Bali aja di tahun 2002 guys, itu bisa ketangkep. Bom Bali 2002 bisa ketangkep. Masa preman cecunguk kayak gini aja nggak bisa ketangkep di tahun 2016? Logikanya nggak masuk kan? Nah, ini gimana Pak Polisi nih? Gimana nih? Gimana saja bisa kalian tangkap yang tidak ada jejak-jejaknya gitu? Di 2002 belum ada Facebook. Masa 2016 dengan punya ciri-ciri kayak gini kalian nggak bisa nangkap? Nah, update terbaru tentang kasus Vina ini gue speechless lagi asli ya. Ini gue lihat dari akunnya Mbak Hoodie Kuning. Terus dia itu gambar tuh dari akunnya Opposite, dan akun Opposite ini kalau udah posting nggak akan pernah salah gitu. Pasti udah ada backup-annya dan lain-lain. Linda, Egy, cenah mereka berumah tangga. Aduh, gue nggak ngerti lagi nih. Ini dari akun Opposite ya. Tuh, ternyata Egy dan Linda mereka sudah berumah tangga. Ini kalau bener udah gue nggak ngerti lagi. Nggak, sumpah. Dari awal kalau gue bikin video tentang Vina tuh memang yang gue pertanyakan tuh si Lindanya nih, nggak tahu kenapa gue kuncinya kayak di Linda nih. Tapi ya itu, kalau udah akun Opposite ini yang posting, aduh, gue ada aja ya tiap hari ya update-nya nih. Ini sih kaget banget sih gue kalau ini emang bener ya. Nih tuh. Saya suka cara netizen kita membongkar hal-hal yang menurut pihak kepolisian itu sulit sekali untuk dibongkar ya. Dan kita sudah tonton bagaimana netizen kita membongkar kasus tentang Vina ini. Nah, seperti yang kita tahu semua bahwa kasus ini sudah 8 tahun dan ada pelaku utama ya, ada 3 pelaku yang
sampai saat ini belum ditangkap. Akhirnya menimbulkan pertanyaan serius. Kok bisa? Dengan ciri-ciri yang sudah lengkap, dengan berbekalkan foto yang sudah jelas, tapi kok belum bisa ditangkap? Dan itu di tahun 2016, di mana kemajuan teknologi sudah sangat bagus sekali. Nah, kalau kita flashback ke tahun 2002, waktu terjadi bom Bali, dan itu memang pihak kepolisian itu menggunakan sketsa. Misalnya dari ciri-ciri yang didapatkan itu di sketsa semirip mungkin, dan terbukti pelaku-pelaku yang melakukan bom bunuh diri di Bali itu ditangkap. Nah, netizen ini memang sangat luar biasa sekali. Mereka membongkar fakta-fakta yang atau kejanggalan-kejanggalan yang mungkin sengaja ditutupi oleh oknum-oknum tertentu ya teman-teman. Ya, kita lanjut saja menonton video komentar netizen pada saat mereka membongkar kasus Vina ini. Kalian mikir juga nggak kenapa Linda bisa tahu semua kronologi tentang Vina? Jangan-jangan lagi kasus Vina pada tahun 2016 yang sudah viral di mana-mana, salah satu sumber informasi utamanya itu berasal dari Linda, di mana Linda ini diketahui kesurupan dan menceritakan semua kronologinya, dari mulai alur kejadiannya, siapa pelakunya, berapa jumlah pelakunya, dan ketika dikonfirmasi oleh kepolisian kepada 8 pelaku yang sudah tertangkap, juga benar. Pertanyaannya, kok bisa ya? Dari sudut pandang kalian yang mungkin percaya dengan hal-hal hantu, seperti halnya kesurupan ini, mungkin ya percaya-percaya aja. Namun mungkin bagi seseorang yang sangat ilmiah, apalagi misalnya pakar neuroscience, pakar kejiwaan, pakar medis, mungkin akan mengkonfirmasi ulang apakah Linda itu benar-benar kesurupan. Disclaimer ya, di sini saya tidak menuduh Linda, tapi karena memang faktanya Linda itu sebagai sumber informasi yang sangat penting. Harusnya orang yang sangat-sangat diwawancari dalam hal ini adalah Linda. Bahkan sampai sekarang pun wajah Linda ini belum diketahui juga. Sehingga karena memang keruwetan dari kasus ini muncul berbagai plot twist dan juga teori-teori yang sangat liar. Di antaranya seperti mungkin terjadi cinta segitiga. Tapi gimana menurut kalian? Mau kasus siapa? Setia Novanto. Mau kasus siapa lagi? Ferdy Sambo, Teddy Minahasa. Siapa? Kemarin Rafael Alun sama anaknya Mario Dendi, ya kan? Terus juga AKBP Akhirudin sama anaknya juga. Masuk juga, gol semua. Asal diviralkan oleh netizen, oleh kawan-kawanku semua. Ya, ditekan terus, dibantu up terus, saya yakin pasti ini terungkap. Dan juga untuk kawan-kawanku yang warga Cirebon yang mengetahui mungkin ada kerabat rekannya, kasih tahu up agar ada keadilan buat Vina dan juga Eki dan juga keluarganya. Ya, enak sekali 3 pelaku lainnya itu masih leha-leha di luar, mungkin masih mengubah identitas, mengupayakan untuk lari, ya kan. Sementara keluarga Eki dan keluarga Vina sampai hari ini masih sedih, belum tahu siapa mastermind ataupun 3 pelaku lainnya ini. Saya sangat amat takut ketika Polri, ya, Polda Jawa Barat tidak bisa mengungkap dan menangkap 3 pelaku lainnya lagi. Ini akan menjadi presiden yang sangat amat buruk untuk Indonesia ke depan. Ya, jadi saya sangat berharap dan seluruh masyarakat Indonesia sangat berharap ya kasus Eki dan kasus Vina ini dengan bantuan Mabes Polri, ya sekarang Polda Jawa Barat sudah dibantu oleh Mabes Polri, bisa mengungkap ya dan menyelesaikan kasus Vina ini sampai ke akar-akarnya. Terima kasih semuanya. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Guys, ada update terbaru tentang kasus Vina, yang dimana ada sebuah kejanggalan dalam kasus penyidikannya dahulu. Mari kita lihat videonya. Kalian tahu nggak sih alasan dengan keputusan penyidik tidak menambahkan pasal ruda paksa dalam kasus Vina Cirebon? Yang padahal dalam hasil visum kalau kita lihat di putusan pengadilan menunjukkan adanya sperma di tubuh korban Vina. Jawabannya adalah Humas Polda Jabar Surawan mengatakan karena tidak adanya saksi dan pengakuan dari ke-8 tersangka. Boom. Padahal kan kita semua tahu ya konsepnya tidak akan pernah ada maling yang mengaku, bukan? Menurut kalian bagaimana? No comment sih gue nih, nggak habis pikir bener. Menurut kalian gimana? Tulis komentar di bawah. Itu cuma nganterin motor.
Oke. Alat ini saya salah ikut satu ditangkap juga tanpa status apapun. Nggak ada penjelasan apapun. tersangka yang salah Langsung tangkap. dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Masaka ngaku. Siapa yang nyetrum, yang ngupulinnya siapa? Yang mukulin, yang setrum itu anggota polisi semua. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Masaka. Akhirnya ngaku juga. Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Terus Masaka apa sekarang kan denger ada 3 orang yang DPO. Kenal nggak sih Masaka? Dari ketiga tersebut saya tidak mengenali semuanya. Terus dijelaskan lagi katanya Masaka dan 7 orang itu anggota geng motor. Apa benar itu? Enggak, semua itu tidak benar. Enggak. Punya motor aja enggak. Saya juga enggak punya motor sama sekali. Teman, bagaimana mungkin ada kejadian salah tangkap? Sedangkan orang yang ditangkap ini sudah dipenjarakan. Dia tidak punya motor sama sekali ya. Ini kan sangat-sangat memalukan sekali. Saya mulai menerawang, duduk bersama, saya menerawang dan saya meminta membantu ya, membaca Al-Fatihah pada waktu itu. Biasanya seperti itu saya. Akhirnya saya terawang, saya mengatakan begini. Pina ini bukan sesuatu kebetulan. Ini memang sesuatu yang sudah direncanakan dengan matang. Begitu. Karena ada unsur dendam oleh seseorang yang merupakan seseorang yang mencintai Pina, tapi Pinanya menolak, gitu. Itu yang pertama saya katakan. Oh iya bang, katanya begitu. Karena saya kan tidak tahu waktu itu masalahnya seperti apa. Karena kita jauh kan, saya di Belitung, sedangkan kasusnya di Cirebon gitu, dan juga tidak ada di media-media juga, saya tidak melihat gitu kan. Jadi terus saya katakan, ini pelakunya ada lebih dari 10 orang, itu yang saya katakan. Kemudian pelaku ini saat ini masih berada di wilayah Cirebon, dan saya melihat 3 orang sudah melarikan diri ke Jakarta. Saya mengatakan seperti itu. Dan meminta... Diketahui ada 11 itu dari tahun 2016 atau baru ketahuan? 2016 sudah ketahuan. Artinya ada sesuatu. Harusnya kalau sudah ada nama yang didapatkan, itu sangat mudah dilakukan penangkapan oleh penyidik. Cuman kita harus tahu, apakah buktinya terpenuhi atau tidak. Nah, mungkin saja buktinya ketika itu belum terpenuhi, sehingga penyidik menganggap yang bersangkutan hanya dilibatkan sebagai saksi. Otaknya, kalau memang sudah ketahuan tinggal ditangkap. Cuman kalau misalnya sudah ketahuan, segera ditangkap 1 kali 24 jam sangat mudah. Oke. Langsung ditangkap juga. Kalau dari sudut pandang seorang yang dulu pernah menjadi anggota kepolisian. Kalau ada orang yang tidak bersalah tetapi dihukum dan diperlakukan tidak adil, maka hanya orang-orang yang berpikirlah yang mau menyelesaikan persoalan itu. Dan itulah advokat. Itulah advokat. Jadi, advokat itu sebenarnya orang-orang yang berpikir. Apa yang dipikirkannya adalah membela keadilan. Ya kan? Nah, tetapi apa yang terjadi sekarang? Prosesnya kan tidak seperti itu lagi. Karena ukuran sukses seseorang sekarang ini sudah menjadi uang. Padahal sebenarnya ukuran sukses seseorang itu bukan uang. Tetapi adalah bagaimana dia bisa memastikan hukum berjalan dengan semestinya. Kalau publik ataupun beberapa pihak berasumsi bahwa bisa saja ada tekanan, tanggapan Anda, Prof? Ya, begini Mas, makanya saya beberapa kali mencatat bahwa banyak BAP yang dicabut oleh para tersangka. Pertanyaannya dalam ilmu hukum,
pencabutan itu nggak perlu-perlu amat, karena keterangan tersangka itu sesuai dengan asas hukum non-excrimination. Artinya keterangan tersangka itu hanya untuk diri sendiri. Jangan sampai penyidik itu hanya percaya pada tersangka. Kita harus bicara pada bukti. Scientific crime investigation dalam pengungkapan perkara ini sangat ditentukan untuk menjadikan suatu jelas. Oke, berarti harusnya penyidik, pihak kepolisian harus dari awal juga harusnya lebih sensitif ya Prof, ketika kita bicara tadi BAP, tidak hanya menunggu atau ya sampai 8 tahun ya Prof, melihat ada kejanggalan, harusnya. Iya betul, harusnya. Apalagi ini yang lain sudah ketangkep. 8 loh ya. Kapan 12, 8 sudah tangkap. Kenapa yang 3? Adakah yang melindungi? Adakah yang menyembunyikan? Itu saya kira tantangan tersendiri. Mudah itu Mas. Ya. Mudah ya Prof ya, menggali keterangan dari tadi yang sudah diadili 8 ya, karena kita tahu 11 Prof. Jadi 3 yang buron. Berarti sebenarnya kalau kita menggali lagi keterangan dari 8 ini sangat mudah untuk menemukan 3 ini Prof. Betul, sangat mudah. Apalagi pelakunya ini kan tanda petik remaja. Sekarang remaja sejauh mana kemampuan dia menyembunyikan. Ketiga DPO ini yang jelas satu orang pelaku sekarang tidak berada di Indonesia. Kalau yang 2 masih ada di sekitaran Jawa Barat ya. Yang jelas kalau aku melihat di sini sejak viralnya film ini banyak tekanan-tekanan ya. Artinya semua yang terkait dengan kasus ini semua saling menutupi dan membungkam, dan karena memang dibungkam buat para kalian ya, anak-anak muda yang masih bersemangat di sana, yang sudah melakukan perbuatan keji yang dilakukan terhadap Vina, selesaikan masalah ini dengan gentleman. Biar hukum nanti yang akan menentukan seberapa hukuman kalian. Ibu biasa nanya lagi, boleh saya bicara Pak? Pasti mau nanya gitu kan? Enggak. Karena kami juga, mohon maaf pada saat persidangan juga penuh tekanan. Kemudian yang menekan siapa? Bentar. Ini persoalan lagi nih. Ini persoalan profesi nih. Pengacara ditekan-tekan. Ibu organisasinya apa? Peradi yang mana? Oto Hasibuan. Oke. Ini atensi untuk Pak Oto Hasibuan nih. Ada anggotanya yang ditekan-tekan nih. Begini Pak. Jadi pada saat itu kan sidang tertutup Pak. Dari awal sidang tertutup. Kenapa sidang tertutup? Iya betul. Kenapa sidang tertutup? Tapi pembunuhan berencana. Iya. Tapi sidang tertutup alasannya karena ada kesusilaan. Asusila itu. Ada asusila. Tapi kan begini. Pada saat pemeriksaan terkait kesusilaan boleh ditutup. Sama seperti kasus dari awal tertutup Pak. Dakwaannya kan pembunuhan berencana. Dari awal sidang itu tertutup Bapak. Dinyatakan tertutup. Kenapa makanya saya hanya bicara fakta persidangan. Dari awal ini tertutup. Bentar kembali lagi, ini ternyata yang paling menarik. Dari awal dinyatakan tertutup. Tidak pernah sama sekali dibuka. Tidak. Dakwaannya kan tuntutan dewan kan harus terbuka. Ya, maksudnya dari awal keterangan saksi dan sebagainya ini ketika putusan baru. Ini loh, waktu kasus Putri Chandrawati itu kan terbuka. Tapi pada saat pemeriksaan terkait dugaan asusila baru ditutup. Kalau ini semua pemeriksaan tertutup semua. Semua Bu, dari awal sampai akhir kecuali pembacaan putusan. Kecuali pembacaan putusan. Itu teman-teman media Cirebon nggak ada yang tahu itu. Makanya kenapa? Ibu berani dibantah oleh Mahkamah Agung nanti nih? Iya. Ibu nanti kan siap-siap oleh Bawaslu. Silakan, karena nggak ada media yang ada di dalam Pak. Kalau media ada di dalam ini udah bocor dari kapan Bapak? Ini udah bocor dari kapan? Kalau yang dijembreng nggak ada lubangnya itu, ini udah bocor dari kapan? Ya itu satu hal. Maksud saya media di sana apa tidak menyoal kenapa ini sidangnya tertutup? Makanya pada aspek itu, pada problem satu itu, Pak Yusuf sudah turun tangan, Kompolnas sudah turun tangan. Ya. Hanya pada pembacaan putusan. Nanti akan bisa bisa diperiksa. Tapi pada aspek sidang tertutup ini menjadi isu isu baru bagi lembaga negara yang lain, yaitu Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial. Kenapa ada bahas? Kenapa wartawan gelap banget masalah? Sekarang saya tanya ke Ibu nih. Ibu kan pengacara profesional nih. Enggak Bapak. Waktu 2015 berita acara sumpah saya keluar. Berarti ketika saya pegang perkara itu baru banget kan Pak. Cuman teman-teman pengacara di Cirebon tuh tahu banget
saya dari wartawan. Mereka memahami kemampuan. Ketika Ibu beracara mendampingi para terdakwa dan dinyatakan, wow teman-teman, ternyata sejauh itu ya kasus Vina ini melibatkan banyak oknum besar loh teman-teman. Aduh, ini merinding sih kalau kita tahu fakta yang sebenarnya. Ini kita berharap sih ada titik terang terus dibongkar kasus ini agar publik pun tenang dan bisa tahu siapa sih otak dari semuanya ini. Karena saya pribadi ya, tidak mungkin lah kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, kita sudah tahu wajah orangnya seperti apa, tapi kok masih bisa lolos itu loh. Sedangkan pejabat yang kabur ke luar negeri aja bisa dikejar. Apa, saya kurang tahu ya, kenapa kok 3 pelaku ini masih bisa lolos berkeliaran. Dan ada kabar yang mengejutkan buat kita, sampai sekarang itu HP dari si korban Vina ini belum dikembalikan. Kita tidak tahu apakah itu merupakan salah satu aset yang sangat berharga atau bisa ada barang bukti yang bisa lebih kuat di situ. Dan netizen juga curiga terhadap sahabat dari Vina, si Linda ini. Kok bisa ya dia tahu semua kejadiannya dengan sangat-sangat detail. Jangan sampai ya si Linda ini ada sangkut pautnya. Sampai sekarang itu si Linda dan para tersangka itu masih ya belum bisa tampil ke publik, tapi saya percaya bahwa netizen itu sangat jago. Ketika mereka sudah menggabungkan kekuatan mereka, kasus sehebat apapun, kasus sebesar apapun, mau di backing oleh siapapun, pasti akan terbongkar. Jangan pernah anggap remeh netizen kita, karena mereka itu sebenarnya mata elang yang sesungguhnya, yang bisa melihat lebih tajam daripada kita. Peace.